bagaimana yang sudah dilakukan oleh KPU pada awal Januari kemarin. KPU beraudiensi silaturahim kepada pimpinan-pimpinan para tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan keagamaan, dan antaranya kami sudah silaturahim dan diterima oleh PP Muhammadiyah, PBNU, dan juga Matakin. Pada hari ini, hari Senin tanggal 16 Januari 2023, KPU diterima diberikan kesempatan beraudiensi silaturahim dengan pimpinan PGI. Tentu sebagaimana yang sudah sering kami sampaikan, pada dasarnya pemilu ini adalah ruang partisipasi masyarakat, dan juga di dalamnya pasti ada kompetisi untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Sementara di situasi yang sama, PGI punya jemaah yang tersebar di seluruh Indonesia, dan di dalamnya ada yang menjadi pemilih dan juga ada juga yang menjadi peserta pemilu. Nah, KPU ini sebagai lembaga layanan melayani pemilih, melayani peserta pemilu, sehingga KPU tidak bisa sendirian dalam menyelenggarakan pemilu. Kami harus bergandengan tangan, kami harus bersilaturahim, minta tolong, minta bantuan ke berbagai macam pihak, termasuk di dalamnya kepada PGI, supaya kemudian warga negara kita, termasuk jamaahnya PGI dimanapun berada, bisa terdaftar menjadi pemilih dan dapat menggunakan hak pilihnya pada saatnya nanti. Dan kemudian warga PGI, jamaah PGI yang ikut berkontestasi juga menjadi bagian yang kita bersama-sama menjaga kedamaian dalam penyelenggaraan pemilu 2024 nanti dan juga pilkada 2024. Kami sampaikan kepada pimpinan PGI bahwa KPU ini bersama-sama kemudian kita menjadikan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa, karena itu sangat memungkinkan, karena desain kepemiluan kita, pemilu serta kita ini sebagaimana pengalaman pemilu 2019, ada pasangan 01, ada pasangan 02, di dalamnya ada koalisi partai, padahal partai-partai ini kan secara masing-masing bersaing untuk memperoleh suara dan untuk memperoleh kursi, tetapi mereka dipertemukan karena punya pasangan calon yang sama, baik yang koalisi 01 maupun koalisi 02. Itu juga akan terjadi pada waktu pemilu 2024 nanti. Masing-masing partai sama-sama bersaing, tetapi di sisi lain punya pasangan calon yang sama, sehingga di internal masing-masing pasangan calon pada pemilu bersaing ini pasti punya mekanisme untuk mengerem, untuk mengendalikan supaya kemudian persaingan kompetisi tidak terlalu keras. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kalau coblosan nanti digelar pada 14 Februari 2024, Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa 35 hari ke depan sejak itu, jadi sekitar akhir Maret 2024, itu KPU harus sudah menetapkan hasil pemilu berupa suara, sehingga dengan itu dapat diketahui partai apa dapat suara berapa, dapat kursi berapa di DPR di mana, yang itu akan dijadikan dasar untuk pencalonan dalam pilkada di 2024. Sehingga dengan itu sangat mungkin partai-partai yang semula bersaing untuk meroleh suara, memperoleh kursi di DPRD provinsi maupun kabupaten kota, dan dalam koalisi yang sama dalam pemilu presiden, itu dalam pilkada bisa jadi kemudian punya koalisi-koalisi yang berbeda. Semula kawan bisa jadi lawan, semula lawan bisa semula kawan jadi lawan, semula lawan bisa jadi kawan. Sehingga dalam pemilu, dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Ini saya kira penting untuk kita sampaikan kepada publik bahwa masyarakat, pemilih, jemaat itu kemudian tidak perlu berperan dalam konteks penyelenggaraan pemilu, karena elit politiknya sendiri juga semuanya berkoalisi secara cair dalam pemilu maupun pilkada. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Semoga pemilu kita ini menjadi sarana integrasi bangsa terwujud secara damai, demokratis, dan berintegritas. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, hari ini kami menerima kedatangan wilayah KPU dan kami sangat mengapresiasi itu, karena kita tahu bersama, saya kira kita tahu bersama bahwa seturut dengan undang-undang yang menyelenggarakan pemilu adalah KPU di negeri kita ini.
Namun ini sebuah kerendahan hati dari pimpinan KPU yang mengajak seluruh elemen bangsa, terutama juga lembaga-lembaga agama untuk ikut serta bergandengan tangan mensukseskan pemilu ini. Saya kira ini menjadi tugas kita bersama semua. Sekalipun tadi dikatakan jangan laporan oleh Pak Ketua KPU tadi, kita tahu bersama rakyat kita kan mudah sekali digosok dan segala macam, dan tugas kita bersama, saya kira para pimpinan agama bersama-sama dengan media untuk mencerdaskan masyarakat kita dalam pemilu ini, untuk tetap menggunakan pemilu sebagai apa yang disebut oleh Ketua tadi, momen integrasi bangsa, bukan sebaliknya untuk membuat kita tercerai-berai. Saya kira peran kita semua ada di situ, dan berharap tentunya pemilu yang akan datang akan berjalan dengan baik menuju demokratisasi yang lebih berkualitas di Indonesia. Saya kira demikian.